Bagaimana sistematika dan penyajian karya ilmiah itu? Silakan simak video ini dari awal sampai akhir ya. Yang pertama, populer. Yang kedua, semi formal. Yang ketiga, formal. Nah, saya akan membahas satu persatu secara detail. Silakan simak video selanjutnya ya. Pertama, bentuk populer. Karya ilmiah populer merupakan suatu karya yang ditulis dengan menggunakan bahasa populer. Bahasa populer yang dimaksud yaitu bahasa tersebut mudah dipahami oleh masyarakat dan menarik untuk dibaca. Karya tulis ilmiah populer menggunakan bentuk, isi, dan bahasa yang sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan. Namun, penyajiannya menggunakan bahasa santai dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian, karya ilmiah bentuk populer adalah karangan ilmiah yang berisi pembicaraan tentang ilmu pengetahuan dengan teknik penyajian sederhana mengenai peristiwa kehidupan sehari-hari. Sistematika karya ilmiah populer tidak menganut aturan yang baku. Penulis bebas menggunakan bentuk penyajian, akan tetapi pada umumnya bentuk penyajiannya sederhana dan singkat. Bentuk penyajian karya ilmiah populer terdiri atas bagian awal, inti, dan bagian penutup. Bagian awal merupakan pengantar ke bagian inti. Bagian inti merupakan sajian gagasan pokok yang ingin disampaikan. Sementara itu, bagian penutup berfungsi menutup karya ilmiah. Bagian penutup dapat berupa simpulan atau kritik dan saran. Selanjutnya saya akan membahas ke bentuk penyajian yang kedua, yaitu bentuk semi formal. Secara garis besar, karya ilmiah bentuk semi formal meliputi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, halaman judul. Yang kedua, kata pengantar. Yang ketiga, daftar isi. Yang keempat, pendahuluan. Yang kelima, pembahasan. Yang keenam, kesimpulan. Dan yang ketujuh, daftar pustaka. Selanjutnya, bentuk penyajian yang ketiga, yaitu bentuk formal. Karya ilmiah bentuk formal disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap, seperti skripsi, tesis, atau disertasi. Unsur-unsur karya ilmiah bentuk formal sebagai berikut. Ada 3 bagian. Yang pertama bagian awal, yang kedua bagian utama, dan yang ketiga bagian akhir. Saya akan membahas terlebih dahulu tentang bagian awal. Nah, bagian awal itu ada halaman sampul luar, yang kedua halaman judul, yang ketiga halaman pengesahan, yang keempat kata pengantar, yang kelima abstrak, dan yang keenam daftar isi. Selanjutnya, bagian yang kedua yaitu bagian utama, ada pendahuluan. Pendahuluan berisi tentang latar belakang tema yang dibicarakan. Kemudian ada rumusan masalah dan tujuan penulisan. Yang kedua, isi. Bagian isi dalam karya tulis berisi uraian lengkap dan terperinci tentang tema atau masalah yang diungkapkan. Pengembangan permasalahan ini didukung data agar memberi gambaran yang lebih jelas. Yang ketiga, yaitu penutup. Bagian akhir karangan merupakan bagian penutup yang berisi pokok-pokok pikiran yang harus diingat pembaca. Selain itu, bagian penutup merupakan kesimpulan dari isi suatu karangan. Selanjutnya, bagian yang ketiga yaitu bagian akhir. Bagian akhir terdiri dari 2. Yang pertama, daftar pustaka. Yang kedua, lampiran-lampiran.
Nah, kalian sudah memahami tentang bentuk penyajian karya ilmiah? Kalau sudah paham, silakan presensi di kolom komentar di bawah ini ya. Nah, pertemuan selanjutnya saya akan membahas tentang daftar pustaka. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat untuk saya dan kalian. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.